Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pembicara di acara seminar nasional online yang diselenggarakan oleh Yayasan Juru Bengkulu dan Literasi Kita Indonesia. Yang terhormat khusus ini Pak Sumarto yang sudah mengundang saya mengajak diskusi ngobrol terkait dengan pembelajaran online di masa pandemi Covid. Nampaknya juga ada senior saya di sini, Mas Yanuarsti Syukur, yang kebetulan juga lama tidak ketemu. Semoga Allah mempertemukan kita ya Mas ya nanti. Mbak Emi, kemudian Mbak Kebi dan Bu Surya nih. Salam kenal, salam hormat saya dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Senang bisa diskusi bareng. Tidak lupa teman-teman semuanya peserta seminar nasional online pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang hebat di sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran online yang memang saat ini masih menjadi tren ya. Bukan berarti tren di sini menjadi sesuatu hal yang baik dan berdampak baik pula begitu. Saya rasa kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak wajar, kondisi yang tidak normal, sehingga kita melakukan sesuatu dengan cara yang tidak normal pula. Saat ini pula kita dihadapkan pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, sekolah itu diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan pada diri siswa, memproses, membentuk karakteristik peserta didik menjadi manusia yang terampil, manusia yang memiliki sikap yang baik, sekaligus membangun paradigma berpikir peserta didik. Namun saat ini kita dituntut bagaimana jarak yang berkejauhan itu membentuk pribadi mereka menjadi seseorang yang baik. Apalagi ini di jenjang SD. Kenapa kok SDMI saya tekankan? Karena memang spesialisasi saya di jenjang pendidikan dasar. Memang pembelajaran online di sini sangat riskan ya bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, karena memang tugas guru tidak hanya transfer knowledge saja, tetapi guru memang betul-betul dituntut untuk memperbarui cara berpikir, kemudian menambah sikap dan tanggung jawab peserta didik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Saya merasakan ada sesuatu hal yang aneh di sini ya. Kenapa harus saya katakan aneh? Karena guru yang tadinya itu melakukan sesuatu hal yang normal menjadi sesuatu hal yang tidak normal. Siswa yang tadinya melakukan sesuatu hal yang wajar sekarang melakukan sesuatu hal yang tidak wajar. Inilah yang dimaksud peradaban baru. Alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan nih untuk merasakan bagaimana perbedaan kehidupan, bagaimana perbedaan habituation yang selama ini kita yakini kebenarannya ternyata belum tentu benar pada kondisi tertentu. Nah, berbicara masalah sesuatu hal yang baru ataupun fenomena baru, saya sedikit mengambil catatan ataupun beberapa isi buku dari Prof. Noah Harari. Beliau menyampaikan bahwasannya peradaban baru itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah temuan baru, kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi. Tepat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Joseph Tonby juga dalam bukunya. Kemudian yang ketiga itu adalah wabah. Kemudian yang keempat itu adalah bencana. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit ini terkait dengan wabah yang masih ada korelasinya dengan tema ini. Saat ini wabah COVID merajalela. Tidak bisa terbendung penyebarannya dan siapapun tidak bisa mendeteksi kadar ataupun tingkat kebahayaan di
virus COVID-19 ini. Nah, bagi saya wabah itu akan memberikan sebuah paradigma baru untuk mensikapi suatu hal. Dulu kita melihat orang yang pakai maskeran terus, ya, itu suatu hal yang tidak wajar, tidak normal. Tetapi saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan, kita melihat orang yang tidak maskeran itu suatu hal yang aneh begitu. Sama halnya dengan kita harus sholat kemudian berjarak. Kalau dulu kita meyakini bahwasannya sholat yang dilakukan dengan cara berjarak itu kurang afdol. Tetapi pada kondisi saat ini tentu kita akan menilai sebuah jarak itu menjadi perihal penting dalam rangka memutus mata rantai COVID. Inilah yang dimaksud menuju peradaban baru, menuju sesuatu hal yang tidak normal dari ketidaknormalan sebelumnya. Kemudian ini ada sedikit artikel yang ditulis oleh Agus Purwanto. Kebetulan artikel ini tergolong baru ya. Salah satu artikel yang saya temukan di jurnal ilmiah ya. Jadi ada beberapa hambatan memang yang dialami oleh guru ataupun siswa begitu, khususnya yang ada di jenjang pendidikan MI. Jadi yang pertama, jelas penguasaan teknologi masih kurang, baik itu orang tuanya, kemudian para siswanya. Jelas yang namanya SD itu memiliki penguasaan teknologi yang jauh lebih kurang daripada SMP, apalagi di daerah pedesaan ataupun 3T yang memang dirasa kemampuan teknologinya itu dalam tanda kutip masih dianggap jarang gitu. Kemudian kendala yang kedua adalah penambahan biaya kuota internet yang biasanya itu hanya 20.000 ataupun 30.000, mereka harus menambah kuota internet. Bahkan orang tua pun saat ini juga harus menambah alokasinya untuk membeli HP baru ya. Pasti anak-anak akan minta HP itu. Ini yang menjadi persoalan serius ya. Ketika orang tuanya punya uang ya tidak masalah, tapi kalau nggak punya uang, beliau ataupun mereka harus menambahkan ya alokasi keuangannya begitu. Kemudian pekerjaan orang tua pun juga bertambah ya, mendampingi anak belajar. Kalau orang tuanya bisa paham, mengerti, bisa baca tulis ya tidak masalah. Tapi repotnya adalah kalau orang tuanya itu illiterate ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi, sosialisasi antar siswa dan guru orang tua juga berkurang karena memang social distancing ini. Kemudian jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru. Saya juga merasakan bahwa istri saya itu seorang guru yang memang ini membuat kegelisahan tersendiri ya. Jadi setiap malam harus mengecek pekerjaan si anak, kemudian segala hal yang seharusnya bisa dituntaskan di sekolahan ini tidak bisa dituntaskan secara sama durasinya begitu. Nah, dengan melihat hal ini apa yang harus diperhatikan begitu. Jadi yang pertama, ketika guru ingin menjalankan pengajaran online begitu, silakan lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu terkait dengan kesiapan orang tua. Bagaimana kesiapan orang tua, kemampuan literasi digitalnya, kemampuan daya dukungnya, kemudian kemampuan dalam mengikuti proses daring nanti. Ini harus dilakukan ya. Sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid ya, sesekali ditegur sapa ya. Contohnya misalnya membuat via grup ya, kemudian via WA grup, kemudian saling menanyakan kabar bagaimana perkembangan si anak, si murid. Ini juga harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga, memperkirakan durasi pengerjaan tugasnya. Saat ini kita harus sadar bahwasannya kita belajar tidak di sekolahan maupun di kelas. Maka saudara-saudara semuanya yang profesinya sebagai guru ataupun dosen tentu harus sadar benar bahwa kita harus melakukan treatment yang berbeda pula. Jangan sampai kita terlalu banyak membebani peserta didik ya, sehingga mereka semakin tidak berdaya
terhadap apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian yang keempat adalah membangun kesepakatan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan piranti-piranti serta kurikulum ya, sesuai dengan isu yang dibicarakan. Kalau memang saat ini COVID ya silahkan ditugasi dengan hal-hal yang sederhana, sifatnya kontekstual dan mudah dijumpai oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya bagaimana penerapan belajar efektif pada saat physical distancing ya, tugas berupa kreativitas ya. Silakan ini bisa project ya, project based learning misalnya seperti itu. Kemudian kelonggaran waktunya pun juga harus diperhitungkan. Kemudian penerapannya pun juga harus dibedakan antara di rumah dan di kelas. Materinya pun juga lebih bersifat kontekstual, bukan tekstual. Kemudian laporan kegiatan belajar di rumah via WhatsApp. Kalau memang tidak bisa sehari ya silahkan 3 hari sekali untuk melaporkan progres ataupun perkembangan. Bahkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada diri si anak pun juga harus disampaikan kepada guru. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan fasilitas belajar online sebagaimana anjuran pemerintah. Nah, saat ini pemerintah memang menggalakkan ataupun bekerja sama dengan beberapa mitra swasta untuk mendesain bagaimana pembelajaran ini bisa terakomodir dengan baik. Contoh misalnya ini rumah belajar. Sayangnya dari 25 juta anak yang berada di SD ataupun hampir 42 juta siswa yang sekolah, mereka orang-orang ataupun anak-anak yang baru mengakses rumah belajar itu hanya 700 ribuan, belum nyampe 1 juta. Coba bayangkan misalnya aplikasi ini hanya diketahui oleh sepersekian puluh dari seluruh jumlah total siswa. Ini menandakan bahwasannya belum ada saling kepedulian antara pihak sekolah dengan pemerintah untuk menyambungkan, mensinergikan tujuan bersama. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemanfaatan pembelajaran daring ataupun pemanfaatan aplikasi yang lainnya dalam mendukung proses belajar mengajar. Belum lagi ada meja kita, kemudian ada kelas pintar, kemudian Zenius. Karena ini waktunya sudah melebihi 10 menit, nanti saya ditegur oleh Mas moderator di sini. Jadi sesederhana ini yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf, ini barusan bersih-bersih rumah, kemudian ingat jam 9 harus ngisi acara, jadi saya harus membuat video, maka segala keterbatasan saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali nanti ada penyempurnaan, marilah kita diskusi dengan baik, semoga nanti akan ada titik cerah untuk bisa memecahkan segala persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Jikalau ada waktu, marilah kita saling menyapa. Di sini ada HP saya, email saya, bahkan saya juga punya konten YouTube dan IG. Silakan saling sapa, barangkali suatu saat kita bisa kolaborasi ataupun menyambing silaturahim lagi dalam waktu yang berbeda. Terima kasih, salam hormat dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Ahlul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.